Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatul Hasanah dengan NIM 21042151 akan mempresentasikan materi pertemuan 9 Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri. Yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang kegagalan pasar dan peran pemerintah di dalamnya. Kegagalan pasar atau market failure mengacu pada kondisi di mana mekanisme pasar tidak bekerja sehingga menciptakan ketidakefisienan pasar. Permintaan, penawaran, dan harga tidak berada dalam kondisi equilibrium atau seimbang. Sebagai akibatnya, pasar gagal mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan cara yang lebih efisien. Dengan kata lain, kegagalan pasar adalah ketimpangan yang terjadi antara produsen dan konsumen sehingga pasar tidak mendapatkan kebutuhannya. Kegagalan ini juga bisa diartikan sebagai kegagalan dari sebuah institusi yang berkaitan dalam mengatur dan menyokong aktivitas pasar. Contoh kegagalan pasar yaitu menurunnya kinerja sektor batubara di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menghantam sektor pertambangan. Hampir seluruh emiten atau pihak utama penerbitan saham pertambangan, khususnya yang bergerak di sektor batubara, mengalami kerugian. Produksi komoditas emas hitam tersebut mengumumkan bahwa laporan keuangan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Harga batubara mengalami kemerosotan sejak WHO mengumumkan wabah COVID-19 pada pertengahan Maret 2020 yang mengakibatkan kegagalan pasar dan kegagalan kebijakan. Kegagalan pasar terjadi karena kondisi permintaan dan penawaran tak mengalami keseimbangan. Harga minyak dunia anjlok akibat pandemi COVID-19 dikarenakan mobilitas transportasi serta manufaktur dibatasi, sehingga menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan bakar. Selain itu, kegagalan kebijakan atau peraturan yang disusun pemerintah tak bisa menangani kegagalan pasar tersebut. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani COVID-19 malah berimbas pada kegagalan pasar. Berbagai sektor perekonomian anjlok akibat kebijakan yang diterapkan pemerintah pada pandemi COVID-19 ini. COVID-19 telah menimbulkan dampak multisektor yang memperparah efek kontraksi pada perekonomian negara. Sebagai salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia, tentu akan menjadi hambatan jika pandemi COVID-19 ini tidak kunjung usai. Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan produksi, apalagi batubara selalu menjadi penopang utama penerima negara bukan pajak atau PNBP. Sektor batubara menjadi salah satu lumbung penerimaan negara di sektor energi. Namun, akibat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan kinerja sektor batubara menjadi terhalang. Berdasarkan kegagalan pasar tersebut, peran atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani turunnya kinerja sektor batubara di era pandemi adalah sebagai berikut. Situasi sulit di masa pandemi telah mendorong pemerintah dan berbagai sektor lain untuk berupaya dan berinovasi kembali serta menyusun strategi baru dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara atau Minerba yang sejalan dengan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah. Salah satu langkah pemerintah dalam memulihkan ekonomi di masa pandemi ini adalah dengan meningkatkan kembali investasi pada subsektor pertambangan mineral batubara. Berikut beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan kembali kinerja sektor batubara di era pandemi. Yang pertama, memberikan insentif baik fiskal maupun non-fiskal yang besar bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi mineral dan batubara. Yang kedua, disusunnya kebijakan keselamatan dan lingkungan yang lebih ketat dari sebelumnya, seperti melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Yang ketiga, melakukan kegiatan Expo Minerba dengan tujuan pokok menampilkan capaian kerja, inovasi, dan pelayanan publik di bidang minerba. Yang keempat, menetapkan regulasi atau kebijakan baru di bidang pertambangan. Yang kelima,
mengembangkan program dan pemberdayaan masyarakat di sekitar area pertambangan. Dan yang terakhir, kembali melakukan penjajakan ekspor ke negara berkembang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.